aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 9 September 2020 berjudul Jadikan Kehidupan Kristen Menjadi Kehidupan yang Menarik. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila Kristus berada di dalam hati, niscaya ia akan dibawa ke dalam keluarga. Para ibu bapa merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada Roh Kudus, sehingga malaikat sorgawi yang melayani orang yang akan mewarisi keselamatan kekal itu, melayani mereka sebagai guru rumah tangga dengan mendidik dan mengajar mereka untuk melaksanakan tugas mengajar anak-anak mereka. Ada kemungkinan mengadakan tempat ibadah kecil yang dapat menghormati dan memuliakan penebus. Jadikan hidup kesalehan itu suatu kehidupan yang menarik. Bicarakanlah suatu materi yang di dalamnya pengikut-pengikut Kristus satu waktu kelak mendirikan rumah kediaman mereka. Sementara kamu melakukan yang demikian, Allah akan menuntun anak-anakmu ke dalam segala kebenaran, mengisi mereka dengan suatu keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tempat kediaman yang Kristus sudah pergi untuk menyediakannya bagi semua orang yang mengasihinya. Para orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk memeluk suatu bentuk agama, melainkan haruslah mereka mengemukakan prinsip yang kekal di hadapan mereka dalam terang yang menarik. Para orang tua wajib membuat agama yang direstui Kristus lebih menarik dengan kegembiraan hati mereka, dengan kesopanan Nasarani mereka dan dengan kelemah lembutan mereka, serta simpati yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka harus memiliki pendirian yang teguh dalam hal menuntut sikap hormat dan menurut. Prinsip-prinsip yang benar wajib ditanamkan dengan sungguh-sungguh dalam pikiran anak-anak itu. Kita perlu mengajak anak-anak untuk melakukan perbuatan yang benar. Emas dan perak tidak cukup untuk keperluan ini. Marilah kita perlihatkan kepada mereka kasih sayang dan anugerah Kristus, keindahan firman-Nya, dan sukacita orang-orang yang menang. Dalam usaha seperti ini, kita telah melakukan pekerjaan kekal untuk selama-lamanya. Ada beberapa orang tua walaupun mereka mengaku orang yang beragama, tidak memperdulikan di hadapan anak-anak mereka satu kenyataan bahwa Allah harus dihormati dan diturut, bahwa kegemaran dan kesenangan atas kecenderungan pribadi tidak boleh memengaruhi tuntutannya terhadap mereka. Takut akan Allah itulah permulaan segala akal budi. Kenyataan ini harus dikaitkan dalam kehidupan dan tabiat. Pengertian yang benar tentang Allah melalui Kristus yang telah mati supaya kita dapat diselamatkan wajib ditanamkan dalam pikiran mereka. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 1, halaman 308 dan 309. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan jadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini oleh karena rahmat-Mu besar bagi kehidupan kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan kepada setiap para pasien. Dan lebih daripada itu, para pasien yang terdampak COVID-19,
Biarlah dengan pelayanan dan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya rahmat-Mu besar bagi kehidupan mereka, dan mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik Tuhan. Sekolah Tuhan telah mengadakan tatap muka. Kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Hindarkan mereka Tuhan dari wabah corona, agar supaya proses belajar mengajar ini dapat berjalan, walaupun masih ada ketentuan-ketentuan daripada protokoler kesehatan. Tapi kami percaya bahwa dengan hikmat sorga, mereka dapat menuruti semuanya. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga tukang Grab dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang ada di dalam tahanan, kiranya rahmat-Mu besar bagi kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat bagi pekerjaan mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dapat berjalan sesuai dengan kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup